Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bareng dengan aku, Marcella Rosyana Putri dari kelas SD, masih di matkul Al-Quran dan Hadis, kali ini dengan judul atau topik hadis dan berbagai aspeknya. Oke, di sini ada dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Ada dua macamnya, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir itu apa? Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak berdasarkan logika dan sangat kecil, bahkan mustahil mereka untuk mendustakannya. Macamnya di sini ada tiga, mutawatir lafazi, mutawatir maknawi, dan di slide selanjutnya ada mutawatir amali. Yang dimaksud mutawatir lafazi yaitu lafaz atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan tanpa mengubah makna kandungannya. Kalau mutawatir maknawi, jadi hadis yang memiliki kesimpulan makna yang sama dari berbagai lafaz hadis yang berbeda-beda. Nah, kalau hadis ahad dari bahasa itu dari kata al-wahid yang artinya satu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Namun kalau dari istilah yaitu hadis yang jumlah rawinya, syarat dan derajatnya tidak sampai atau tidak seperti hadis mutawatir. Macamnya ada tiga juga, masyhur, aziz, dan gharib. Masyhur di sini kita bisa tahu jadi hadisnya itu yang terkenal, populer, dan diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Di sini di hadis masyhur ada yang terkenal di kalangan ahli hadis. Contohnya itu seperti membaca kunut setelah ruku di bulan Ramadan. Itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada di kalangan ulama yang terkenal yaitu menyelamatkan muslim lain dari tangan dan lisannya. Ada yang terkenal dari ahli fikih. Itu contohnya larangan jual beli yang di dalamnya ada unsur tipu daya. Terus ada di kalangan usul fikih yang terkenal tuh memutuskan perkara dengan berijtihad. Ada juga nanti di kalangan ahli sufi, kalangan ulama Arab, dan masyarakat awam di slide selanjutnya. Yang kedua ada hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang di setiap tobakoh atau lapisan, bisa disebut juga di setiap kaum atau generasi atau usia. Jadi contohnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kemudian diriwayatkan kembali oleh 2 orang, yakni Qatadah dan Abdul Aziz. Ya, Qatadah ini kemudian diriwayatkan kembali oleh 2 orang, yakni Syu'bah dan Husain al-Mu'alim. Sedangkan dari Abdul Aziz diriwayatkan kembali oleh 2 orang, yakni Abdul Waris dan Ismail bin Ulayyah. Jadi di setiap generasi yang meriwayatkan tuh hanya 2 orang ya. Lanjutkan bahasan pada slide sebelumnya, di jenis hadis mutawatir ada macam yang terakhir yaitu mutawatir amali, yakni hadis yang isi kandungannya berupa amal-amal ibadah Nabi Muhammad SAW dan diikuti para sahabat, tabi'in hingga generasi sekarang. Pada hadis ahad ada macam yang terakhir yakni gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Macamnya ada gharib mutlak, yaitu gharib yang diriwayatkan sendirian oleh kalangan sahabat. Jadi fokusnya pada kalangan sahabat ya. Sedangkan gharib nisbi adalah gharib yang diriwayatkan sendirian di tengah-tengah sanad. Syaratnya di bahasan kuantitas yakni pertama diriwayatkan oleh banyak perawi, adanya keseimbangan antara perawi pertama dan berikutnya, dan berdasarkan tanggapan panca indera yang biasanya dicirikan kami mendengar atau kami melihat. Untuk kedudukan hadis ini, hadis mutawatir itu sepakat ulama menyebutkan kedudukannya paling tinggi dan di bawahnya ada hadis ahad. Melanjutkan bahasan pada hadis masyhur, itu ada sebutan hadis masyhur ghairu istilahi. Maksudnya apa? Jadi hadis yang terkenal walaupun tidak diketahui sanadnya. Contohnya yang terkenal di kalangan sufi, ada kalangan ulama Arab dan kalangan masyarakat awam, bisa dibaca di tabel. Oke, melanjutkan bahasan pada aspek kedua, yaitu kualitas, yang berarti mutu atau nilai, bukan melakukan kualitas hadis yang disampaikan
atau yang bersumber dari Nabi Muhammad, tapi kita membahas kesohihan. Apa sih itu? Yang sering kita dengar ada sohih, hasan, dan doif. Sahih di sini adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat cacat di dalamnya. Ada dua macamnya, li zatihi dan li ghairihi. Li zatihi di sini adalah hadis yang kesahihannya itu sendirian tanpa membutuhkan penguat. Sedangkan hadis hasan, hadis yang rawinya itu adil dan dobit. Dobit itu adalah hafalannya itu hampir sempurna atau sempurna. Sedangkan hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dimiliki oleh hadis sahih dan hasan. Namun, kenapa masih digunakan? Para ulama mensyaratkan dibolehkannya mengambil hadis doif dengan syarat hadisnya tidak segitu lemah, ya, tidak berlawanan dengan ajaran dan hukum agama, dan jangan meyakini hadis ini tuh bersumber dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, macam-macamnya tadi yang kedua dari ghairihi, jadi hadis yang tingkat kesahihannya masih dibantu oleh matan dan sanad lainnya. Seperti contoh itu bisa dibaca ya. Dan pada hadis hasan itu ada macamnya sama li zatihi dan li ghairi. Untuk li zatihi di sini hadis yang memenuhi persyaratan hadis hasan. Untuk hadis li ghairi, hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lainnya. Untuk hadis doif ya, di sini ada bisa ditemukan pada kitab-kitab seperti kitab At-Tabrani, Tibat Afrod, dan kitab kumpulan karya kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Finally, kita udah sampai pada ujung pembahasan, yakni simpulan. Jadi, hadis itu dari segi kualitas dan kuantitasnya, jika dari segi kualitas, itu dari mutu atau nilainya, keabsahannya, itu ada 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan doif. Itu menunjukkan kedudukannya ya. Terus kalau dari segi kuantitas atau jumlah rawinya ada mutawatir dan ahad. Kedudukannya pasti mutawatir di atasnya di hadis ahad. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat karena kita masih sama-sama belajar. Mohon maaf karena ada kekurangan ataupun kelebihannya atau kesalahan dalam mencantumkan daftar pustaka atau dalam penulisannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.